Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, memuji kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, serta kita memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah yang tidak pernah luput dari keadilan dan hikmah di balik perbuatannya tersebut. Sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat terbesar itu tentunya adalah hidayah dan taufiknya, sehingga kita tetap berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Oleh karenanya kita bersyukur atas nikmat yang terbesar ini. Kita tetap berpegang teguh kepada agama yang sempurna ini. Sekaligus kita mensyukuri bahwa hingga hari ini Allah memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan yang kita harapkan itu mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah, dibimbing kaki kita untuk menuju kegiatan yang positif, kegiatan ibadah, bermajlis ilmu di salah satu rumah di antara rumah Allah, yang mana ada keutamaan di situ. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazlat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid atau di rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah. Ada yang membacakan, ada yang mendengarkan, ada yang menjelaskan, ada yang memperhatikan. Di situ kemudian mendiskusikan tentang hal itu, tentang ayat-ayat Al-Quran, membahasnya bersama, yatadarasuna bainahum. Kecuali Allah akan berikan ketenangan pada hati orang-orang yang hadir di situ. Nazilat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan limpahkan rahmatnya kepada siapapun yang hadir di majlis tersebut, dan kemudian mendapatkan naungan dari malaikat. Berikutnya adalah Allah memuji mereka yang hadir di majlis tersebut di hadapan para malaikat. Ya, maka ini adalah keutamaan yang besar. Oleh karenanya kita tadi perlu mensyukuri terus, selalu mensyukuri terus apa yang Allah karuniakan kepada kita, terutama berupa hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita bisa bermuamalah dengan Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh sang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tanpa wujud dari beliau sebagai penyampai risalah, sebagai penengah antara Rabb dengan makhluknya, sebagai perantara yang menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Maka kita saat ini bisa melakukan ketaatan kepada Allah seperti sholat. Bagaimana seandainya kita diminta untuk sholat tapi tidak ada yang memberikan contoh, maka tentu kita akan merasakan kesulitan dalam menjalankannya. Alhamdulillah, semua perkara-perkara syariat sudah disampaikan dengan sempurna secara total oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga salawat dan salam selalu tercurah untuk beliau. Hari ini insyaallah untuk beberapa waktu ke depan kita akan membahas ringkasan hal-hal tentang sesuatu yang dapat membatalkan keislaman. Jamaah yang dimulakan oleh Allah, sebagaimana dalam pendahuluan tadi bahwa hal yang terbesar itu adalah kita berada di dalam agama yang sempurna, yaitu agama Islam ini. Bahkan orang akan mendapatkan ancaman atau menerima siksa dari Allah di nerakanya Jahannam ketika tidak berada dalam agama Islam. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam, maka seluruh amalan baiknya di dunia itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu baik di mata sosial, baik di mata adat kebiasaan kita, di mata tradisi yang ada di sekitar kita, tetapi itu semuanya tidak akan menjadi hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya akan sia-sia ketika ia berada di dalam kepercayaan di luar agama Islam. Ya. Oleh karenanya ini nikmat yang selalu kita berusaha untuk menjaganya terus. Kita menjaga agar kita tetap berada di jalan yang lurus ini. Karena nanti tempat kembali kita hanya ada dua. Tempat kembali dari manusia itu hanya dua pilihannya. Mau kesenangan abadi, kenikmatan abadi, atau kepedihan dan siksa yang abadi, yaitu di nerakanya, wal'iyadzubillah. Namun tentu setiap kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan abadi di surganya, karena surga itu sebagai konsekuensi, sebagai pahala ganjaran terakhir, ya, ganjaran yang utama bagi setiap hamba yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana disebutkan kriteria orang yang berbahagia itu sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, faman zuhsiha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Orang yang mendapatkan kemenangan itu hakikatnya adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan justru dia mendapatkan nikmat surganya. Maka itulah tujuan atau orientasi utama bagi setiap kaum muslimin. Bukankah perkara hari akhirat itu selalu diingatkan berulang kali di dalam ayat-ayat Al-Quran? Bahkan di surat Al-Baqarah, ketika di awal pembukaan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Di situ pembahasan pertama adalah alladzina yuqimuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tapi di ayat berikutnya, perkara gaib sebenarnya ini mencakup masalah kita mengimani Allah, mengimani sejarah-sejarah para rasul, sejarah para nabi sebelumnya, sejarah Bani Israel yang Allah ceritakan, sejarah Bani Israel yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah beriman kepada hari akhir. Tetapi di ayat setelahnya itu disebutkan ada penutupnya, wabil akhirati hum yuqinun, diungkapkan, ditegaskan lagi, menunjukkan pentingnya perkara akhirat itu. Oleh karenanya kaum muslimin selalu mengorientasikan hidupnya untuk kehidupan akhiratnya. Dan tentu kehidupan akhirat yang indah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman saja, tidak kepada orang-orang yang keluar dari keimanan, ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudi wala nasrani thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Ya, tidaklah umat yang ada sekarang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar tentang kedatanganku, mendengar tentang risalah yang aku emban ini, mendengar tentang wahyu yang aku sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepadaku, apakah itu Yahudi ataupun Nasrani, maka mereka semuanya adalah termasuk ahli neraka. Menunjukkan di sini tersirat bahwa orang-orang yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dibawanya, maka itu bukanlah orang yang beriman dan tempat kembalinya adalah di neraka. Dan sebaliknya adalah tentu orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah sebaik-baik manusia dan mereka berhak mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapati di sini bahwa pahala bagi orang-orang yang beriman tentu adalah akhir yang indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka nanti penghuni surga akan memberikan testimoni sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersyukur ya dengan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Ya, syukur atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kami petunjuk ketika hidup di dunia dulu, hingga kami melakukan ketaatan-ketaatan, tetap menjaga keimanan, beramal saleh, hingga saat ini kami mendapatkan kenikmatan yang besar ini, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah testimoni mereka, dan semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang bersyukur di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah berpegang dalam agama Islam, dalam keimanan, maka tentu kita tidak membanggakan diri kita, karena sesungguhnya hidayah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha mendapatkan hidayah terus, melakukan atau mendekati amalan-amalan atau aktivitas yang dapat menguatkan keimanan kita agar tetap teguh dalam keimanan ini. Ya. Di antara hal yang bisa kita lakukan adalah terus mengupgrade diri kita, selalu memperbarui keilmuan kita, saling bernasihat menasihati satu dengan yang lainnya, saling membacakan ayat-ayat yang dapat membuat atau membuat hati yang keras itu menjadi lembut, ya, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah, dengan membacakan wahyu-wahyu Allah berupa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah mengkaji tentang keislaman itu, apa yang dapat mengurangi nilai keislaman, bahkan menghapuskan keislaman seseorang, ya, apa yang dapat membatalkan keislaman seseorang itu, yang itu adalah bermuaranya kepada satu hal besar, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Hanya itu saja, kekufuran dan kesyirikan. Ini adalah hal yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Dan tentu nanti yang akan kita bahas adalah ada berbagai banyak contoh, lebih tepatnya kita sebutkan contoh-contoh dalam kehidupan nyata kita, apa saja pembatal keislaman tersebut. Namun kita perlu luruskan dulu apa itu pembatal. Maka pembatal itu adalah makna asalnya dia sebagai pemutus dari suatu hal yang sah hukum asalnya. Saya ulangi, pembatal itu adalah sebuah pemutus dari suatu hal yang hukum asalnya sah. Seperti kalau kita lihat ada contoh pembatal wudhu misalnya.
sebagai syarat untuk masuk dalam ibadah yang agung sholat, maka diperintahkan untuk wudhu. Namun di sana ketika orang sudah wudhu ternyata bisa tidak sah wudhunya atau terputus. Yang asalnya hukumnya sah, dia melakukan wudhu dengan sempurna, tapi kemudian bisa terputus karena beberapa hal. Misalnya mendapati dirinya dengan hadas kecil, hadas besar apalagi, maka itu adalah pembatal wudhu. Demikian juga pembatal keislaman. Hukum asalnya orang yang sudah Islam, ya, itu bisa terhilang sahnya keislamannya itu ketika melakukan perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan perkara kekufuran dan kesyirikan. Nah, dan perkara pembatal keislaman ini ada yang ulama yang sering yang membahas kitab ini dalam risalahnya, yaitu Muhammad Abdullah bin Abdul Wahab, ya, membahas tentang Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu risalahnya cuma 2 lembar, ya, pendek, disebutkan ada 10, kemudian disebutkan ayatnya. Tentu di situ tidak mencakup seluruh pembatal Islaman yang ada. Beliau mengambil hal-hal yang paling sering terjadi di kalangan manusia, ya, diberikan contoh-contoh saja. Kembali semuanya bermuara kepada kekufuran dan kesyirikan, ya. Bahkan ada yang membaginya tidak kepada 10 contoh itu, tetapi membaginya menjadi 4 pondasi besar atau 4 bagian besar. Pembatal keislaman itu ada 4 hal besar. Yang pertama adalah ketika seseorang melakukan kekufuran dengan bentuk perkataan. Jadi yang pertama adalah perkataan yang memuat kekufuran. Bisa banyak contohnya perkataan, nanti kita sebutkan, tapi kita sebutkan dulu 4 yang besar ini dulu. Perkataan kufur, kemudian perbuatan-perbuatan kekufuran, itu adalah yang kedua. Perkataan iya, kemudian perbuatan, ya, kemudian yang ketiga adalah keyakinan, ya, keyakinan yang mengantarkan pada kekufuran atau kesyirikan, keyakinan yang mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Dan yang keempat adalah keraguan yang dapat mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan. Ini semuanya bermuara kepada 4 ini menurut sebagian ulama, ya. Jadi sebagaimana iman itu berwujud apa? Yaitu berwujud keyakinan di dalam hati, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Itu sudah 2. Kemudian keimanan itu juga diwujudkan dengan bentuk lisan. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, adalah keimanan itu diwujudkan dengan berupa perbuatan. Orang yang beriman pasti menjalankan ibadah salat. Orang yang beriman menunaikan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil contoh mudah untuk masing-masing pembatal keislaman tadi yang berupa perkataan dulu. Contoh apa saja yang dapat membatalkan keislaman seseorang dengan perkataan? Misalnya menghina Allah, mencela Allah, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci salah satu nabi dari para nabi yang Allah utus. Ya, misalnya menghina Nabi Fulan misalnya. Siapa Nabi Isa itu? Nabi Isa seperti ini, dicela dengan ucapan yang buruk, dengan ucapan yang kotor, walayadzubillah, ya. Kemudian perkataan mencela malaikat-malaikatnya, bercanda-canda dengan mencela atau menghina malaikatnya, itu masuk dalam perkataan, termasuk mencela syariat agama Islam. Ini ada perintah wajib, sunnah, dicela. Ya, ini sudah tidak relevan lah dengan zaman. Ini agama apa ini, sudah tidak sesuai lagi dengan sekarang ini, dengan kondisi kita sekarang ini. Ya, dicela. Itu agama yang tidak konsisten, syariat yang tidak konsisten. Ini sudah cukup membuat orang tersebut kufur. Ya, itu perkataan. Bagaimana dengan contoh perbuatan? Contoh perbuatan adalah dulu yang dilakukan oleh beberapa kaum
yaitu membunuh nabinya, membunuh nabi, utusan Allah dibunuh, subhanallah. Kemudian contoh yang beberapa hari ini terjadi, ada yang menginjak-injak Quran, membakar Al-Quran. Bahkan ada suatu peristiwa dulu di sebuah institusi itu berani menginjak Quran di hadapan mahasiswanya, di depan siswa-siswanya. Subhanallah. Bagaimana ini, ya? Ada orang yang berani seperti itu, bentuk perbuatan yang menjadikan seseorang itu keluar dari keislaman, kafir. Berikutnya adalah contoh pembatal berupa keyakinan. Keyakinan, tadi kita bedakan untuk amalan hati ada dua, keyakinan dan keraguan. Keyakinan sendiri, keraguan sendiri. Untuk keyakinan, misalnya ada yang berpendapat Nabi si fulan itu pendusta. Salah satu nabi dari nabi-nabi Allah dikatakan pendusta. Dia meyakini, tidak benar keyakinannya Nabi Musa itu, misalnya seperti itu. Ya, tidak benar yang diajarkan Nabi Musa itu, misalnya syariatnya. Maka itu sudah cukup menyebabkan dia keluar dari keislaman. Termasuk meyakini tidak mungkin ada hari pembalasan. Perkara-perkara gaib yang sudah disebutkan untuk kita, kemudian ia tidak mengimani itu, ya. Dia meyakini tidak akan pernah ada hari kiamat, tidak akan pernah ada hari pembalasan, maka itu sudah membatalkan keislamannya. Adapun dari keraguan sebaliknya, ketika seorang ragu nanti ada ndak kehidupan di surga, ada ndak kepedihan di neraka, maka orang yang ragu dengan perkara-perkara itu, ya, itu juga masuk di dalam hal ini. Ragu dengan keadilan Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang tadi kita sebutkan di waktu pendahuluan tadi. Oleh karenanya kata alhamdulillah mencakup kita memuji Allah karena kesempurnaannya, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dan kita memuji Allah atas kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah yang tidak luput dari keadilan dan dari hikmahnya. Kalau ragu dengan kesempurnaan Allah itu sudah cukup mengantarkan ia batal dari keislamannya. Namun sebelumnya kita fokuskan dulu, kita membicarakan siapa ini objeknya, manusia yang seperti apa. Karena manusia itu ada 5. Manusia itu pembagiannya ada 5. Yang pertama adalah muslim, betul-betul muslim. Ini sudah jelas, kita tidak bahas. Muslim. Kedua, jenis kedua, manusia itu ada yang kafir asli dan berpedoman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kitab samawi istilahnya, ya, kitabullah, begitu saja, ya, kitabullah. Jadi saya ulangi, jenis yang kedua adalah kafir asli yang mereka berpedoman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga adalah kafir asli yang tidak berpedoman kepada kitab-kitab Allah. Kafir asli yang tidak berpedoman kepada kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya penyembah berhala, penyembah patung, penyembah binatang, kemudian Hindu, Buddha misalnya, ya. Kemudian ateis, apalagi ateis juga termasuk di dalamnya, tentunya masuk di dalam pembahasan ini. Ini kafir asli, tidak memiliki atau tidak berpedoman pada kitab-kitab Allah. Yang keempat adalah murtad. Bentuk keempat adalah murtad, yaitu orang yang pernah masuk Islam dan kemudian meninggalkan keislamannya. Orang yang pernah masuk Islam dan kemudian meninggalkan keislamannya, itu murtad.
Dan yang terakhir adalah munafik. Munafik itu, ini kita bicara tentang munafik i'tiqadi, munafik keimanan ya, munafik dalam sisi keimanan, bukan munafik kalau berbicara dia mengingkari berjanji tapi kemudian dia mengingkari, berkata dia berdusta, bukan yang itu. Ini kita bicara munafik i'tiqadi, seperti orang-orang munafik pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, munafik itu adalah orang yang secara lahiriah menampakkan keislaman, tetapi di dalam hatinya tidak beriman. Ya. Jadi tidak bersesuai, tidak bersejalan antara amaliyah zahiriyahnya dia menampakkan keislamannya, tetapi di dalam hatinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara 5 yang kita bahas ini, pembahasan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman ini berfokus kepada jenis yang keempat. Itu pembahasan kita di sini. Objek kita adalah ke jenis yang keempat, yaitu orang murtad. Dia muslim, tetapi dia kemudian keluar dari keislamannya. Nah, sengaja meninggalkan keislamannya. Ini perkara yang perlu kita selalu saling membahasnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena setan tidak akan berhenti-berhenti ya, tidak akan henti-hentinya menggoda kita dengan syubhat-syubhat. Bukankah setan, iblis itu yang meminta, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Iblis meminta, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong jangan kau matikan aku sekarang, tangguhkan aku sampai nanti ya, jangan kau matikan aku. Kata Allah, qala fa innaka minal munzarin. Baiklah iblis, kau aku tangguhkan hidupmu sampai nanti, hari kiamat nanti. Ya, sampai hari pembangkitan nanti, hari dimunculkan kiamat nanti, barulah kalian nanti baru mati di situ. Ya. Dan kemudian dalam firman Allah yang lain disebutkan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini adalah tujuan iblis, visinya iblis, misinya iblis untuk selalu hidup, ingin hidup abadi sampai hari kiamat nanti, itu adalah la uzayyinana lahum fil ardi. Saya akan menghiasi manusia itu sesuatu yang buruk terlihat indah. Saya akan tipu mereka semuanya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan selewengkan semuanya. Aku akan jerumuskan mereka semuanya dalam pintu neraka. Seperti itu. Ini digoda terus. Termasuk masalah bab keimanan. Ini iblis yang paling getol, yang paling kuat, selalu membisiki hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari keislamannya. Bahkan dia mengatakan wala udillannahum. Berjanji iblis itu, saya berjanji akan menyesatkan mereka semuanya. Wala umanniyannahum, dan aku akan membuat angan-angan kosong mereka. Aku akan membuat mereka berangan-angan sesuatu yang buruk terlihat seperti indah. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh iblis. Oleh karenanya kita perlu mengetahui hal-hal apa yang bisa membatalkan keislaman. Jadi fokus kita adalah bicara tentang orang Islam sendiri. Bagian yang keempat ya, Islam yang murtad, Islam yang keluar dari keislaman, bukan Islam yang dengan keimanan kuat tadi, bukan di situ fokus pembahasan kita. Yaitu kita fokus kepada poin yang keempat. Ya, agar tidak menjadi orang yang keempat ini bagaimana caranya? Terkadang dan sering terjadi soalnya sikap keras kepala, sikap kesombongan seseorang untuk menerima kebenaran dari Allah, ya, itu akhirnya mengantarkan mereka secara tidak langsung, mengantarkan mereka kepada kekufuran. Ya. Di antara pembatal-pembatal tersebut, yang pertama adalah menyekutukan Allah dengan menyembelih untuk selain Allah.
yaitu syirik kepada Allah dengan cara menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebutkan dengan tegas yaitu kesyirikan tadi itu. Karena kalau kesyirikan itu tidak ada penawarnya sudah, kecuali dia bertobat kepada Allah. Kecuali bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, itu barulah dia bisa terbebas dari dosanya itu. Syirik itu dosa terbesar. Iya, dosa terbesar. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah ya tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak akan mengampuni, tidak akan, kecuali tentunya dengan bertobat nasuha. Adapun orang yang melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang lainnya selain kesyirikan, maka di dalam kaidah fikih mereka tidak dihukumi mereka pasti mendapatkan siksa dari Allah, tidak. Bahasanya adalah mereka berhak mendapatkan siksa dari Allah. Kalau Allah menghendaki untuk memberikan ampunan, maka Allah ampuni. Kalau Allah ingin memberikan siksaan, tentu Allah maha kuasa atas penyiksaan mereka. Ini perbuatan dosa selain syirik. Kalau syirik mutlak harus bertobat, harus bertobat. Iya. Adapun kalau dosa-dosa selain kesyirikan, maka ketika orang tidak mentobatinya, misalnya lalai, lupa, tidak mentobatinya, maka tidak bisa dihukumi wajib mendapatkan siksa Allah, tidak. Tetapi dengan redaksi dia berhak mendapatkan siksa dari Allah. Berhak, beda berhak dengan wajib. Kalau berhak masih ada kemungkinan Allah rahmatnya luar biasa, rahmatnya sangat luas, dan kita tidak bisa mengklaim. Oleh karenanya kalau ada orang berbuat dosa besar, kita tidak boleh mengklaim, oh ini pasti mendapatkan nerakanya, terlalu kejam sekali. Allah yang berhak untuk memutuskan itu, ya. Dan dalam firman Allah yang lain berkaitan dengan dosa syirik, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka diharamkan surga atasnya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Kita kembali kepada menyekutukan Allah dengan menyembelih untuk selain Allah, ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bentuk pengagungan itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyajikan sesaji, persembahan, penyembelihan binatang, ya, kepada sesuatu yang dianggap dapat memberikan pertolongan, dapat memberikan keberkahan, dan yang lain-lain yang dapat memberikan keselamatan, dan yang lain-lain dengan alasan apapun, maka itu adalah bentuk pengagungan. Tetapi pengagungan tidak pada tempatnya. Pengagungan satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seluruh ibadah hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, penyembelihan binatang yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan perkurbankan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk di situ para ulama bersepakat, nusuki adalah penyembelihan, yaitu kurban yang kita lakukan, ya. Dan kalau sekarang ini banyak hal yang terjadi di hampir setiap tempat, ya, di penjuru negeri ini, dan di negeri lain juga terjadi sebenarnya, ya. Di Arab sendiri terjadi, yaitu kalau di sensus, ya, di setiap desa mungkin ada utusan dukun, mesti ada. Nanti coba di sensus di Malang Raya ini, apa setiap dukun itu ada enggak? Setiap desa atau setiap dusun lah paling enggak, itu mesti ada. Makanya biasanya desa melakukan ritual-ritual tertentu, misalnya bersih desa, atau melakukan apa itu, ruatan atau apa istilahnya, ingin meminta keselamatan di situ, ingin desanya diberikan keamanan, ketentraman, dan mesti ada di situ orang yang diagungkan, orang yang dijadikan pemberi fatwanya. Siapa lagi kalau bukan dukun atau paranormal,
Itu mesti ada itu, ya. Bahkan dukun itu banyak di Indonesia, bahkan sudah ada yang ekspor ke luar negeri. Ada, ya ada untuk dikirim ke sana. Subhanallah, iya, ada. Ini serius ada memang. Tapi anehnya ya jarang bisa memberikan pertolongan untuk timnas kita untuk menang gitu. Tidak pernah menang ya, tidak pernah masuk Piala Dunia itu. Padahal mereka dianggap orang-orang yang memiliki pengetahuan di bidang gaib, bisa menyelamatkan, mengantarkan kepada keselamatan dan sebagainya. Ya. Dan kalau kita dapati orang-orang yang masih menganggap mereka, memanusiakan mereka, ya, menganggap keberadaan mereka sebagai sosok yang diperlukan di desa misalnya, ya, maka selalu mereka itu para dukun meminta sesuatu, ya, meminta sesuatu. Tolong lakukan ini sebagai syarat biasanya, ya, bahasanya sebagai syarat. Entah itu bahasanya apa, tumbal ya istilahnya, ya, tumbal atau apa, sesaji atau apa, selalu meminta. Iya, seperti itu. Selalu meminta kepada orang-orang, ya, kepada warga masyarakat. Nanti sembahkan ini ya, sembelihlah ini ya. Bahkan kemudian saat ini sudah bahasanya sudah dirubah sekarang itu, bukan sesaji, tidak mau mereka sesaji, menggunakan istilah yang sedikit religius, sedekah bumi atau apa itu biasanya itu. Ada kalau kirim ke laut itu biasanya sedekah laut, kirim kepalanya kerbau biasanya gitu ya. Apa larung apa? Larung ya, larung apa itu istilahnya. Pokoknya kirim kepalanya kerbau. Yaitu memberikan persembahan kepada jin itu mengikuti perintahnya jin. Wong jin loh yang tidak makan itu. Apa mereka di lautan kemudian bikin gulai bareng-bareng gitu kan? Tidak toh? Tidak ada. Ya. Kasih jengkol, yo tidak ada seperti itu, tidak ada. Itu hanya bujukan dari jin, ya. Dan mengemas semuanya itu tadi, la uzayyinan lahum fil ardi. Pasti aku akan hiasi, aku akan memberikan kemasan yang indah pada perkara-perkara yang diharamkan. Itu sudah mengemas dengan bahasa. Itu kan bahasa yang indah sekarang itu kan. Sedekah laut, subhanallah, sedekah. Bahasa Arab itu. Ibadah yang mulia, sedekah. Bab tersendiri di Riyadhus Shalihin itu, babus sedekah ya. Itu ibadah yang agung. Sekarang dijadikan dipelintirkan oleh iblis, dikenalkan ini sedekah laut, ini ya ada sedekah bumi dan sebagainya. Sedangkan orang yang memberikan sesembelihan kepada selain Allah akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat setiap siapapun yang menyembelih sesembelihan untuk selain Allah. Ya. Dan nanti kalau sudah meskipun menyembelih kerbau diniatkan kepalanya yang disedekahkan untuk penghuni tertentu, kemudian yang badannya, dagingnya diniatkan untuk dimakan bersama misalnya, sama saja itu hukumnya sama, karena kena keumuman dalil hurrimat alaikumul maita waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kena bab ini wa ma uhilla li ghairillah, dia disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kan sudah terbagi itu. Apalagi meskipun dia mengatakan bismillah di dalam lisannya, bismillah mau mempersembahkan untuk setan di laut selatan, laut utara dan sebagainya, ya, itu memberikan bukan untuk Allah, itu wa ma uhilla li ghairillah, maka itu tidak boleh memakannya. Mubadzir, iya mubadzir, dan tidak perlu dimakan. Kan eman dengan menggunakan dalil ini mubadzir, dimakan aja, jangan dimakan, tidak boleh, karena memotongnya sudah tujuannya adalah li ghairillah. Ya, sekali lagi, meskipun dengan bismillah menyembelihnya, sudah takdir bismillah, ya tetap kena uang. Tujuannya untuk apa niatnya itu? Li ghairillah, untuk selain Allah, ya. Dan
di berbagai negara ya, bukan di Indonesia saja, di semua negara ada peristiwa seperti ini tuh ada, ya, memberikan sesembahan kepada selain Allah. Dan yang membedakan adalah kesyirikan zaman sekarang dengan zamannya jahiliyah dulu, ya. Kalau pada zaman jahiliyah ya, yang mereka terkenal orang-orang musyriknya itu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka syiriknya hanya kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ saja, bukan di rububiyah. Bukan di rububiyah. Artinya mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala. Tetapi mereka yakin ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas syamsa wal qamar la yakunu lillah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menggerakkan matahari dan bulan? Mereka menjawab dengan tegas, Allah yang melakukan itu. Ketika ditanya, man nazzala minas sama'i ma'an fa ahyayna bihil arda min ba'di mautiha, siapa yang menurunkan air hujan sehingga bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup, segala hal yang ada di alam di bumi ini? Maka mereka katakan Allah. Mereka tidak mengingkari uluhiyah Allah, tidak. Mereka yang mereka ingkari adalah mereka melakukan persembahan kepada selain Allah, tapi mereka yakin rububiyah Allah itu ada. Kalau orang sekarang dua-duanya tergabung jadi satu, uluhiyah iya, rububiyah iya. Ia memberikan persembahan kepada selain Allah sekaligus meyakini bahwasanya makhluk-makhluk yang ada yang mereka sakralkan itu dapat memberikan manfaat untuk mereka. Ya kan tadi meminta kepada setan di laut selatan, setan di sini, di tempat ini, di tempat ini. Mereka meminta itu. Mereka meminta itu. Ini yang membedakan dengan orang-orang jahiliyah dulu. Kalau orang dulu, mereka dalam keadaan genting langsung kembali kepada Allah, ikhlas langsung berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum fil barri idahum yuhsyirkun. Yaitu ketika orang-orang kafir, musyrik di situ, orang penyembah berhala, naik ke atas kapal membawa berhala-berhalanya, mereka selalu bawa patung-patungnya, dibawa, disembah di situ. Sebagian ada sesembahannya yaitu makanan. Kalau mereka lapar, mereka makan Tuhan mereka itu. Ada mereka menyembah, ada yang patung benda keras, ada yang juga dari bahan makanan. Iya sejenis bakpao mungkin ya, Allahu a'lam. Tapi jelas dalam kondisi lapar bisa dimakan. Nanti kalau sudah kemakan, nanti di rumah buat lagi Tuhan baru dengan bahan yang lebih enak ya. Tapi bahasan kita di dalam ayat tadi, fa idza raqibu fil fulki, ketika mereka berada di atas kapal, mereka membawa berhala-berhala, patung-patungnya dibawa. Ketika di tengah lautan ditimpakan oleh Allah ombak yang menghantam mereka. Ada yang menyebutkan di dalam Ibnu Katsir, kalau tidak salah itu salah satu yang ada di dalamnya adalah Ikrimah ya, Ikrimah Ibnu Abi Jahal ya, yang anaknya pimpinan musyrikin Mekah, tapi beliau kemudian menjadi orang yang kuat Islamnya. Tetapi bahasanya waktu itu ada yang menyebutkan dia ada di dalam kapal tersebut sehingga bisa selamat. Bahasan kita tadi di atas kapal, mereka diberikan Allah ombak yang begitu kuat menghantamnya. Mereka pun merasa putus asa, tidak akan mungkin kita bisa selamat dari ombak ini kecuali dengan memohon kepada Tuhan kita satu-satunya, yaitu Allah. Maka mereka mengatakan da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan sesembahan kepada satu zat, yaitu kepada Allah saja. Mereka takut, ya Allah tolong kami ya Allah. Saat itu patung-patung sudah berhamburan pecah, sudah tidak diurus, dan mereka sudah tidak minta, wahai patung selamatkan kami. Tidak, sekali-kali tidak ada disebutkan pembahasan itu. Yang mereka lakukan adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yakin yang menggerakkan ombak itu, yang menciptakan ombak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan dalam firman Allah disebutkan da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka langsung otomatis berubah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
tidak lagi meminta kepada berhalanya. Falamma najjahum ilal barri, dan ketika Allah antarkan mereka, kembalikan mereka ke daratan, Allah berikan keselamatan, baru nyentuh ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka kembali lagi berbuat kesyirikan. Subhanallah, sudah lupa barusan selamat, berapa saat yang lalu selamat, sudah beralih ke kesyirikan lagi. Nah, jadi inilah yang membedakan kesyirikan orang jahiliyah dulu yang memerangi kaum muslimin, yang getol sekali sampai mengejar Nabi waktu mau hijrah, ya, dikejar sampai ke gua. Kan Nabi SAW waktu mau hijrah ke Madinah lewat belakang dulu, tidak langsung ke arah lurus ke arah Madinah, tidak, tapi putar balik ke belakang dulu, mengecohkan kaum musyrikin. Tapi ternyata apa? Di antara mereka diberikan keutamaan oleh Allah itu bisa melihat jejak, qaful athar, bisa melihat dan membaca jejak-jejak kaki di padang pasir. Subhanallah, zaman dulu tidak perlu ada GPS atau track yang seperti apa, tidak ada. Melihat dari bekas kaki onta, bekas kaki manusia di padang pasir, itu tahu. Akhirnya terkejar sampai goa, tetapi tidak tertangkap dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tahu ada di dalamnya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, ada di dalamnya. Tapi bahasan kita adalah itulah orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Ya, berbeda dengan orang yang sekarang kesyirikannya lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrik jahiliyah dulu. Baik, itu yang pertama. Tadi pembatal keislaman pertama adalah yang paling sering adalah itu, musyrik dengan berbuat syirik dengan menyembelih sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang sering terjadi adalah berdoa kepada selain Allah. Ini pembatal keislaman kedua. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah melarang kita, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan kalian berdoa meminta kepada selain Allah yang mereka tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak bisa juga memberikan kebahaya mudarat kepada kalian sedikit pun, ya. Fa in fa'alta dzalika, kalau kau melakukan itu, fa innaka idzan minadz zalimin, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Sedangkan zalim itu seperti yang disampaikan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kezaliman itu adalah ya kesyirikan itu, dan kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Maka tidak boleh meminta sesuatu kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya. Misalnya berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Yang ini yang sering terjadi, meminta kepada orang yang sudah meninggal, yang dianggap memiliki keutamaan, yang dianggap memiliki kesalehan, kemudian meminta kepada mereka yang sudah meninggal itu. Hatta minta kepada Nabi tidak boleh. Wahai Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku. Tidak boleh. Kita boleh meminta syafaat, tapi dengan meminta kepada Allah. Redaksinya saja yang dirubah. Ya Allah, perkenankan kepada kami syafaat dari Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Karena syafaat itu nanti akan memang diberikan kepada Nabi SAW, diberikan izin oleh Allah nanti di hari kiamat, bukan di dunia, di hari kiamat. Maka boleh meminta kepada Allah ya, dengan redaksi ya Allah, mintanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Jangan untuk tidak memposisikan Nabi SAW itu juga sebagai perantara yang mengantarkan doa kepada Allah juga tidak boleh. Apalagi manusia yang selain Nabi, ya, berdoa minta wasilah kepada orang yang meninggal, termasuk kepada Nabi tidak boleh. Karena Nabi itu perantara cuma satu. Nabi itu sebagai perantara, yaitu perantara menyampaikan wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia, umatnya sekalian semuanya. Ya. Innama bu'istu linnasi kafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini menjadi keutamaan Nabi daripada nabi-nabi yang lain, bahwasanya sungguhnya aku diutus untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia, menyampaikan syariat ini kepada seluruh umat manusia. Adapun nabi-nabi yang lain selainku, an-nabiyyu yub'atsu li ummatihi khassah, atau kama qala, yaitu setiap nabi diutus kepada kaumnya saja. Seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Termasuk juga Nabi Isa, juga hanya khusus untuk Bani Israel. Tidak bisa agama Nasrani itu mau diinternasionalkan, tidak bisa. Itu kan yang membuat Yahudi marah sekali dengan Nasrani, salah satunya itu. Gimana kalian ini? Agamanya Isa kan khusus untuk kalian saja, untuk Bani Israel saja. Kau jadikan ini agama internasional, disebarkan kemana-mana seluruh dunia. Tidak boleh. Satu-satunya agama yang mencakup seluruh manusia hanyalah agama Islam saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, dan ini diantara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu linnasi kafah, saya diutus untuk seluruh umat manusia. Maka tidak boleh tadi kita sebutkan meminta menjadikan orang meninggal siapapun itu, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azkan nas, manusia tersuci yang pernah ada di muka bumi ini, ya, kemaksuman ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kemaksuman setelah beliau meninggal, sudah tidak ada, karena kemaksuman itu sudah dikubur bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang maksum selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita meminta kepada orang-orang sekarang yang meninggal, wala'iyadzubillah, tidak akan bisa sampai dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah Abu Bakar berdoa kepada Allah mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta tolong sampaikan doaku ini kepada Allah wahai Rasulullah? Tidak pernah disebutkan. Seluruh sahabat yang hidup, yang jumlahnya ratusan ribu, ya, sejak sepeninggalnya beliau, jumlah sahabat ada ratusan ribu di situ. Tidak ada satupun dari mereka yang melakukan bertawasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan hanya sholawat, kirim sholawat terus. Itulah yang diperintahkan kepada kita. Tapi kalau bertawasul kepada Nabi, sekali lagi beliau bukan diutus untuk menyampaikan doa kita kepada Allah, tetapi beliau hanya diutus untuk menyampaikan risalah ilahi dari Allah kepada umat manusia sekalian. Maka tidak boleh. Adapun orang-orang yang memohon kepada orang-orang yang dianggap saleh atau yang diwalikan misalnya di kuburannya, maka ada dua hal di situ. Ada dua hal bentuk ya di situ. Yang pertama adalah orang yang meyakini doa itu akan disampaikan kepada Allah. Jadi meyakini dia yang meninggal di kuburan itu akan meneruskan doa orang yang punya hajat ini kepada Allah. Maka ini syirik besar yang ini. Syirik besar. Ya. Ya. Kemudian ada juga yang meyakini bahwa wali Allah itulah nanti yang menolong mereka. Sama saja, ya, sama saja. Meyakini bahwasanya wali Allah itu nanti akan menolong atau memberikan pertolongan kepada mereka. Maka sesungguhnya ini terkumpul padanya kesalahan di sisi uluhiyah dan rububiyah sudah. Kalau sampai meyakini yang di kuburan ini bisa memberikan pertolongan kepadanya. Tadi yang pertama tidak sampai. Yang pertama hanya meyakini dia nanti akan mengantarkan doa itu kepada Allah. Tapi tidak sampai memberikan pertolongan, memenuhi hajat yang diinginkannya, tidak. Ya. Ini termasuk dosa besar, ya. Ini juga pembatal, tetapi ada yang lebih besar lagi sampai kalau meyakini rububiyahnya, yaitu dengan meminta kepada penghuni suatu kuburan tertentu, ya wali fulan, tolonglah kami di sini sedang kesulitan, ya, tolong lancarkan rezeki kami. Maka ini wal'iyadzubillah, ini adalah dosa terbesar. Ya, ini berarti sudah terkumpul uluhiyah dan rububiyah. Termasuk juga asma wa sifat. Ketika dia berdoa kepada orang yang tidak ada di hadapannya, dia berdoa kepada orang yang dikuburkan di luar tempat dirinya, misalnya kepada siapa itu yang sering diagungkan, Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Oh, dikuburkannya di Mekah sana, mintanya ke sini, wahai Abdul Qadir Al Jailani, ya, tolong berikan aku
rizki yang lapang karena sedang sepi ini dagangan, misalnya seperti itu. Ini ada di sana jasadnya, meninggalnya di sana, berarti dia melakukan kekufuran di sisi apa? Di sisi asma wa sifatnya, menganggap dia maha mendengar. Dia sudah meninggal, apalagi dijauh dari yang jauh di sana, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengetahui apa yang kita minta. Maka itu adalah mengumpulkan 3 kesyirikan yang besar, yaitu ubudiyah, uluhiyah, dan juga sifat asma wa sifatnya. Nah, satu lagi mungkin yang kita sebutkan, ya ada banyak, tetapi kita mencukupkan dengan ini dulu ya, karena waktunya mungkin. Tidak menamai kafir orang yang kafir, tidak menamai kafir atau tidak melabel kafir orang yang kafir. Berikutnya, ragu dengan kekafiran mereka dan bahkan membenarkan agama mereka. Saya ulangi, yang pembatal yang kita bahas saat ini adalah pembatalnya tidak menamai kafir, tidak menyebut kafir orang yang kafir, ragu dengan kekafiran mereka dan bahkan membenarkan agama mereka. Ya, sama seperti ketika orang tidak menyebut orang Nasrani dan Yahudi itu kafir, maka sungguh ia telah tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita, yaitu Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Padahal Isa mengatakan, wahai Bani Israel, u'budullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, dia itu Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Tetapi kaum Bani Israel, di antara mereka ada yang tidak patuh dengan nabinya sendiri, bahkan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhannya, dan dikafirkan oleh Al-Quran. Laqad kafaral ladzina, telah kafirlah, bahasanya begitu. Mau dicari kata yang lembut seperti apa? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau dia mengatakan, orang yang mengatakan Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan, kemudian dia tidak berani mengkafirkan, dia tidak bisa menyebut tidak mau menyebut dia itu kafir, maka dia telah kufur. Ini perkara yang terlihat ringan ini ya. Lu kan kata kafir itu jahat. Siapa yang bilang jahat? Ini firman Tuhanmu ini. Ya, masa Tuhan dibilang jahat? Semuanya harus tegas, sama dengan aturan sistem, misalnya sistem dalam kebernegaraan. Orang dikatakan koruptor, ya koruptor. Ini ciri-ciri koruptor, kan seperti itu. Ya, ciri-ciri koruptor seperti ini. Itu orang yang memiliki dosa besar, kesalahan yang besar. Tidak malu itu, ya. Lah ini sekarang yang membuat syariat menamai dengan kafir. Maka kita tidak perlu ragu-ragu menyebut orang Nasrani itu kafir. Tentu bahasan kita di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita membahas pembatal-pembatal keislaman ini bukan tujuannya adalah nanti ketemu orang Nasrani di jalan ketemu ente kafir. Bukan itu tujuannya. Main label sana label sini. Kita belajar ini adalah untuk supaya tahu mana batasan-batasan kita tetap berada di keislaman dan tidak, agar tidak terjatuh pada kekufuran itu. Ya, jadi ini benteng untuk diri kita, bukan untuk melabel orang lain di luar sana, bukan untuk itu tujuannya. Dukun, ente musyrik, bukan seperti itu. Tugas kita mendakwahi mereka. Kalau dibilang seperti itu, ya mesti lari duluan. Bagaimana strategi dakwahnya? Ya, maka memang tidak ada masalah di situ. Tetap mengatakan kita perlu mempelajari ini, mana pembatas antara kekufuran, antara kesyirikan, supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Dan kita menyebutkan orang-orang mereka kafir dalam forum seperti ini, dalam forum diskusi, dalam membahas firman-firman Allah, menguatkan
pondasi keagamaan kita, kita harus menyebut mereka kafir di situ. Ya. Tidak perlu risih dengan itu. Tidak perlu risih. Pemecah belah umat lah nanti seperti itu alasannya ya. Bukan itu. Kita dibilang nanti apa namanya? Tidak toleran. Kan kita ini sama dari agama dari Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu ya. Justru kita ini paling toleransi agama kita ini. Karena toleransi itu hakikatnya adalah kita diperintahkan membenci mereka yang melanggar aturan Allah, ya. Kita membenci mereka karena mereka melanggar aturan Allah yang besar itu, yang agung itu, ya. Namun kita tetap bermuamalah dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka sesuai dengan porsinya. Itu yang kita sampaikan di sini. Jadi kita supaya tahu bahwa kita memang diperintahkan untuk membenci mereka, membenci kekufuran mereka. Sebagaimana kita ada orang koruptor. Orang koruptor orangnya Islam. Apa yang kita lakukan? Kita benci dengan korupsinya itu. Tapi satu sisi kita mencintai dia karena keislamannya. Ada sikap situ dan kita bermuamalah dengannya. Tetap ada. Ada rasa cinta kalau kepada muslim. Lah kalau ini koruptornya kafir. Ya, berani sekarang kafir. Ya. Ya. Ini masuk dalam kategori orang kafir, koruptor. Maka kita benci yang pertama tentu kekufurannya, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mengindahkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disarankan atau yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah kepada orang-orang Yahudi di sekitar Madinah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, ya, dan Bani Quraidah yang ada di sekitar Madinah itu. Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang kufur pertama kali dengan Al-Quran yang turun ini. Ini adalah penyempurna kitab kalian yang diturunkan oleh Allah. Menggunakan dengan kata-kata kufur di situ. Jangan kalian menjadi orang-orang yang kufur terhadap ini. Ya, itu adalah perbuatan kufur. Maka kita kembali kepada hal yang tadi, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sangat toleran, yaitu agama Islam membenci sesuai dengan porsinya. Dan kemudian kalau membenci, apakah kemudian kita menyerang mereka di setiap ujung jalan misalnya? Tidak. Bahkan kalau ada hukum had, hukum sesuatu misalnya, maka semuanya diserahkan kepada pemerintah, kepada wali amr. Tidak boleh kita, wow situ ada orang murtad itu, kita sembelih saja. Tidak bisa. Serahkan kepada hukum yang ada. Kalau di sini belum menerapkan itu, ya sudah. Kita beristighfar kepada Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu. Ya, jadi kita bermuamalah tetap dengan mereka bermuamalah. Kita yang disebutkan di sini adalah jangan sampai kita itu terteledor kemudian bersikap terlalu cinta kepada mereka dan bersikap mencintai mereka. Tidak boleh. Mencintai dalam akidah misalnya, tolong menolong dalam akidah misalnya, dalam aspek peribadatan, maka tidak boleh. Dan kita supaya waspada, ada propaganda, bisikan-bisikan di luar itu syubhat. Sampai ada sebuah banyak kegiatan-kegiatan dengan label misalnya persatuan orang-orang yang beriman misalnya, pengikut agama-agama samawi misalnya. Itu kan kemasnya indah itu. Seperti ingin mempersatukan keberagaman umat beragama. Kita tidak usah diajari itu, sudah menghormati mereka. Cuman kalau yang mereka inginkan adalah kalau mereka punya kegiatan ibadah ritual Natalan misalnya, kita diminta ikut, maka tidak bisa kita ikut seperti itu. Ya, itu tidak boleh seperti itu. Kemudian ada pernamaan persaudaraan beragama, kemudian muncul persaudaraan Islam Nasrani, ya. Kemudian kebersamaan antar umat beragama, banyak istilah-istilah. Kemudian memunculkan kesimpulan apa dalam forum-forum mereka, semua agama itu baik, semuanya akan masuk surga sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang punya surga bukan Islam saja loh ya, Nasrani juga punya gitu. Kemudian Hindu juga punya. Gimana ceritanya itu? Tidak ketemu. Itu adalah propaganda atau syubhat-syubhat yang
mereka gembar-gemborkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita menyebut itu semuanya dengan agama. Agamanya cuma satu. Agama dari Nabi Adam sampai sekarang ini semuanya Islam. Ajarannya sama, secara umum sama. Salat ada, seluruh nabi ada. Nabi Ismail salat, ya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya. Nabi Ismail adalah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya, salatlah nak kalian, salatlah wahai keluargaku kalian, salatlah, jaga salatnya, bersedekahlah kalian. Salat sedekah sudah ada sejak zaman Nabi Ismail. Sudah ada. Ya. Nabi Isa juga demikian. Sudah ada salat. Intinya seluruh agama itu sama, pada dasarnya adalah Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-anbiya'u ikhwah li'allat. Ya, hakikatnya para nabi itu saudara seayah, itu sama. Ibunya aja yang beda. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Agamanya mereka sama, Islam, dari awal Nabi diturunkan sampai terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah agama Islam, namun ibunya yang berbeda. Maksudnya di sini syariat-syariatnya mungkin sholatnya, jumlah rakaatnya itu berbeda. Di masa Musa mungkin cuma 2 rakaat, dua waktu, kita ada 5 waktu, ya. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, semuanya memiliki aturan peribadatan masing-masing. Jadi bahasan kita cukupkan sekian sementara ini. Tetap ada 2 golongan manusia, ya, pilihannya cuma 2. Kalau ndak mukmin berarti kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faminkum kafir wa minkum mukmin." Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang beriman. Maka kita tidak perlu ragu-ragu menyebutkan kekufuran orang yang tidak mengimani dengan apa yang didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syariat-syariatnya, bahkan melecehkannya. Tentu itu menjadi hal yang menjadi pembatal keislaman. Sebenarnya masih banyak pembahasannya, cuman ternyata qadarullah saya hanya bisa menjelaskan 4 perkara ini. Masih ada 6 lagi, semoga suatu saat bisa disambungkan lagi. Tapi itu adalah di antara hal yang paling banyak terjadi. Tadi kita sebutkan adalah menyekutukan Allah dengan menyembelih untuk selain Allah, ya. Intinya memberikan sesembahan, sesaji, ya, itu masuk di dalamnya. Kemudian berdoa kepada selain Allah, yaitu berdoa kepada orang yang sudah meninggal, itu tidak boleh. Berdoa meminta kepada penghuni suatu tempat itu juga tidak boleh. Sekaligus menjadikan Nabi sebagai pemberi syafaat itu juga tidak boleh. Nabi tidak pernah memberikan syafaat di dunia, tidak pernah. Nanti dengan izin Allah, ya. Dan beliau di sini ketika di dunia hanya menyampaikan atau menjadi perantara antara Allah dengan umatnya, yaitu risalah ilahiyahnya. Yang keempat tadi kita sebutkan, tidak menamai kafir orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka. Mereka kafir tapi kita ragu, dia kafir apa enggak ya? Ya itu sudah masuk menjadi pembatalnya. Apalagi sampai membenarkan agama mereka. Oh iya, itu kan agamanya sama, dia punya surga sama dengan kita. Itu juga masuk dalam hal ini. Hadza wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada pertanyaan. Apakah termasuk kita misalkan menghukumi seseorang ini dukun atau tidak itu dianggap pembatal keislaman? Kita belum tahu pasti dia itu memberikan ramal-ramalan berdasarkan yang amalia syiriknya atau dia hanya menipu saja, Ustaz. Iya, hanya menipu. Tapi iya, yang jadi bahasan kita adalah dia mengimani tentang ini perkara tentang ramalan di situ tadi disebutkan, ya. Perdukunan itu sama aja, mau ini sama saja ya di situ, ya. Sama saja mau dukunnya ditulisi asli atau palsu, tapi urusannya urusan gaib ini, ya. Urusan gaib hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak lagian ngapain cari mengikuti dukun dan penipu ini, ya. Sama aja. Ya dukun itu memang super penipu itu sudah, ya. Puncak-puncaknya penipu dan pendusta yaitu memang dukun itu, ya.
Ya, itu maka tidak dibenarkan. Tidak perlu lagi pula untuk apa mengikuti ini perkembangan atau berita tentang hal yang masa depan itu tidak perlu ya, tentang perkara-perkara yang gaib misalnya, yang apa kemudian ditanyakan kepada orang lain. Bahkan ikhwah, kita perlu hati-hati ya, membenarkan orang itu kadang dengan menonton itu ya, menonton acaranya. Misalnya ada ya, dulu sempat rame itu acara yang nganu itulah apa itu perdukunan-perdukunan, praktek-praktek perdukunan itu kemudian ditayangkan di televisi dan sebagainya atau difilmkan, kemudian kita percaya di situ, subhanallah, itu kena babnya. Makanya jangan pernah nonton. Lagi pula ngapain kita nonton film begitu-begituan ya? Sudah dengarkan anu aja, murotal aja itu sudah aman. Kalau melihat nonton film dan sebagainya itu kena ya, kena bab itu, kena bab itu. Kemudian kita membenarkan, kemudian kita takut dengan yang ada di dalamnya, meyakini dan membenarkan, akhirnya membenarkan. Karena subhanallah media itu sudah semakin canggih sekarang. Kemudian ada efek-efek grafiknya yang bagus, efek-efek suaranya, ya kan? Mana ada kasih efek musiknya atau suara-suara kemudian suara yang ceria kan? Tidak ada lah. Film horor itu kan tidak ada toh, atau film perdukunan. Mesti suaranya menyeramkan atau apa kan? Mengagetkan dan sebagainya kan? Itu efek-efek sound effect semuanya untuk semakin meyakinkan, ya, meyakinkan penglihatannya bahwasanya itu adalah perkara yang benar. Maka termasuk menonton kemudian membenarkan secara tidak langsung perkara-perkara gaib yang itu hanya wilayah punya Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk pembatal keislaman. Nah, termasuk pembatal keislaman. Ini semuanya kok banyak dukun-dukunnya ya yang dibahas dari tadi itu ya. Iya. Sesuatu yang diramal ya sama aja, enggak boleh. Enggak usah didengarkan kalau ada orang yang seperti itu. Dia berdusta ya sudah ditinggalkan saja, tidak perlu digubris dan dimasukkan hati, tidak perlu ya. Doa macam-macamnya perdukunan kan macamnya banyak ya. Ada meramal, kemudian apa lagi? Apa itu pelet, bahasa Arabnya itu apa ya? Tiwalah itu ya. Tiwalah itu bisa dua. Bisa membuat orang cinta, bisa membuat orang benci. Jadi dan biasanya yang melakukan ini perempuan, ya, wanita itu ketika pada usia tertentu itu memelet suaminya biar semakin mencintainya, subhanallah. Ada yang seperti itu dan paling banyak wanita. Mungkin pada usia tertentu merasa sudah tidak se-glowing dulu, mungkin tidak semenarik dulu mungkin ya. Kemudian mereka mendatangi orang yang bodoh ini. Bukan orang pintar ini ya, orang yang penipu, tadi disebutkan penipu ya, orang penipu tadi itu minta tolong untuk diinikan dijadikan suaminya lebih cinta kepadanya. Ini perbuatan jin dan jin menghiasinya, menampakkan istrinya yang kondisinya sudah berubah saat itu, sudah tidak muda seperti dulu, ditampakkan seperti usia muda belia, kulitnya masih licin, semut pun bisa terjatuh di dalamnya gitu ya, subhanallah. Dibuat cinta. Memang ada bagusnya di situ, manfaatnya kan tetap langgeng, tetapi bagaimana dia minta kepada jin itu, maka itu sudah kesyirikan besar, itu kesyirikan besar, termasuk membuat orang lain membenci kepada yang lainnya, bahkan ada banyak perceraian karena itu ya. Ada orang hasad dan sebagainya kemudian mengirim tiwalah, ini namanya tiwalah. Kalau pelet itu kan lebih ke mencintai saja ya, setahu saya ya, dibuat orang cinta ya. Apakah ada pelet membuat benci orang? Enggak ya? Enggak tahu. Lo enggak, istilah pelet itu loh, istilah pelet. Iya. Enggak, anak enggak mancing kok, anak enggak mancing ini. Takut dipancing. Enggak, istilah pelet di Indonesia itu kan membuat orang jatuh cinta, atau seperti orang laki pengen punya istri si fulana kemudian dipelet supaya jatuh cinta ke dia. Perempuan juga gitu, punya laki tertentu jadikan suaminya. Tapi untuk membuat benci itu tidak ya. Membuat benci itu kayaknya namanya bukan pelet mungkin ya. Apa namanya? Santet ya. Oh iya, mungkin santet ya itu ya. Santet.
santet cinta ya namanya ya. Wallahu alam. Tapi intinya segala hal yang di situ meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada jin terutama, kepada setan, itu hakikatnya setan semuanya. Kemudian mencari informasi, subhanallah, informasi ini loh ya. Karena ini mencari informasi, karena apa namanya, data tidak cukup, akhirnya cari ke dukun, ya kan, interogasi, kan biasa seperti itu, orang cari aibnya orang lain, kemudian cari kesalahan orang lain, cari kesalahan suaminya, itu larinya ke dukun. Ada banyak seperti itu. Ya akhirnya apa ya, betul, rusak betulan, memang sudah caranya sudah salah ya, caranya sudah salah. Yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samai qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Tidak ada sesuatu pun yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi mengenai yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini sudah kebahas satu permasalahan perdukunan dan sihir, sudah kita bahas ya secara tidak langsung. Peminatnya banyak. Sering terjadi. Termasuk ini yang sering itu apa itu? Ramalan bintang. Iya, enggak, ini loh. Yang orang untuk di kondisikan tertentu kemudian nanti hipnotis juga sama. Beda hipnotis dengan sugesti. Kalau sugesti ada keilmuannya. Sugesti itu ungkapan yang membuat orang itu semangat untuk melakukan sesuatu. Itu sugesti. Kalau hipnotis itu untuk ngomong apa saja bisa katanya ini alam bawah sadarnya itu sudah kena bab itu, sudah sama. Mengungkit masa lalu, cerita yang ini yang tidak harusnya diceritakan, subhanallah. Itu semuanya jin semuanya itu. Ya, apapun alasan mereka secara ilmiah tidak terbukti. Kecuali kalau sugesti ya. Sugesti itu saran atau ungkapan yang memotivasi, itu namanya sugesti, beda dengan hipnotis. Hipnotis termasuk bagian perdukunan ini, ya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, tidak ada yang hobi hipnotis di sini ya, alhamdulillah ya. Jangan ya. Baik. Semoga itu dulu ya, mungkin insyaallah bisa diberikan. Semoga ada waktu kesempatan lain kita bisa membahas hal-hal yang lainnya. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini semuanya masih ya, tidak mencakup seluruh pembatal. Apa yang sudah dirumuskan para ulama itu mereka mengambil pembatal-pembatal keislaman yang sering terjadi dan paling fatal. Ya, ada lagi yang harusnya kita bahas hari ini tentang saling membantu dengan orang-orang non-muslim untuk menyerang kaum muslimin. Maka itu kafir sekali itu ya. Sangat kafir di situ ya. Membantu orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Nah, tapi bukan bahasan kita sekarang karena waktunya sudah habis. Insyaallah semoga lain waktu kita bisa membahas lebih lanjut tentang sisa-sisa atau mungkin ada tambahan lagi membatal keislaman, karena tadi itu kata kuncinya ada 4 tadi ya, pembatal keislaman itu melalui perkataan atau melalui apa yang kedua tadi, perbuatan, terus melalui keyakinan, dan satu lagi keraguan. Kalau diperdali lagi lebih banyak, itu bisa pembatalnya bisa puluhan lebih itu ya. Ya nanti kita akan carikan permasalahan satu persatu di situ insyaallah taala. Nah, kita cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.